Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu dengan IWB Kang Mas. Gile tenan Kang Mas. Jadi semenjak kemarin IWB kan mudik ya, baru sekarang nyampe lagi di Jakarta. Dan IWB tahu IWB sangat sulit untuk meracik video, Cak. Jadi kita sudah come back to Metropolitan. Cile bosan Cak, come back to basecamp IWB, sehingga IWB akan meracik video buat sampean semuanya tentang MotoGP, apapun itu. Jadi yang penting hot-hot, dan IWB tahu banyak dari sampean kemarin menunggu tentang race Misano, bagaimana jalannya race Misano, dan sebenarnya banyak sekali informasi yang ingin dibesar ke sampean semuanya tentang Misano ini, Cak. Tapi kok kayaknya wes basi Kang Mas ya, wes kemarin masuk kita bahas lagi. Jadi kita skip aja, kita langsung membahas yang akan next race, jadi yang akan race nanti. Jadi Cak, kalau kita membahas mengenai kota Amerika ya, jadi Austin ini, siapa yang bisa mengingkari bahwa raja di sana adalah Marc Marquez, King of Austin. Tidak ada satupun pembalap yang bisa mengalahkan Marc Marquez pada kondisi normal di Austin. Ini adalah sebuah sirkuit anti-clockwise, jadi kalau kita lihat memang kombinasi tikungannya itu beda, Cak. Jadi tikungannya totalnya ada 20 tikungan, dan kalau kita lihat kombinasi tikungannya adalah 11 ke kiri dan 9 ke kanan. Ini adalah tikungannya disukai Marc Marquez karena dia memang ahli di sini, Cak. Ahli di anti clockwise, jadi ke kiri, dan juga kalau kita lihat kalau dari cederanya memang Marquez ini ya lebih problem dengan lengan kanannya. Jadi itu yang menjadi fokus kita, dan apakah Marquez akan bangkit di Austin di tahun ini? Kita nggak tahu Kang Mas, karena bagaimanapun kondisi Marc masih belum maksimal. Jadi secara potensi fisik ataupun mental dikatakan Marc tuh belum fulfill 100%, termasuk juga kondisi dari Honda RC 203V yang masih problem. Jadi kita katakan mereka masih mencoba untuk memperbaiki, mereka mencoba untuk improve, tapi targetnya memang bukan tahun ini tapi tahun depan. By the way, ini busway gila sungguh banget Kang Mas. Panas dino iki. Oke. Kita mencoba untuk menganalisa, Cak, seperti apa Austin dan bagaimana kans daripada para pembalap di sana nanti. IB akan menjabarkan ke sampean semuanya, karena bagaimanapun Austin ini adalah sebuah teritori yang menjadi milik Marc Marquez, dan kita akan mencoba menebak apakah pembalap lain mampu mengalahkan Marc pada kondisi normal. Karena kita tahu di tahun 2019 kemarin kan sampean tahu 2019 Marquez mendominasi jalannya kualifikasi termasuk juga race sebelum dia delosor Kang Mas. Dia sudah enak di depan ya, sudah leading 3,5 detik di depan Valentino Rossi, dilalah kok delosor di tahun 2019. Jadi tahun 2019 itu adalah tahun di mana Marc sudah merasakan pahit ya, gosoknya Kang Mas ya. Jadi merasakan kondisi yang sangat sulit, kondisi di mana dia problem. Dia sangat kecewa karena dia crash, dan di tahun kemarin kan kita tahu bahwa Marquez juga cedera, tapi untungnya tahun kemarin kan nggak ada balap di Austin. Jadi ya udah, kita akan mencoba untuk melihat di tahun ini. By the way, sebagai informasi buat sampean semuanya, Austin adalah sebuah sirkuit yang dibangun di tahun 2010 dan kemudian baru digunakan di tahun 2013. Kemudian kita juga lihat bahwa secara record ini memang dikuasai oleh Marc Marquez, dan kalau kita perhatikan sirkuit ini cukup tricky, Cak, complicated. Ini sirkuit diracik oleh Hermann Tilke, salah satunya yang memang berkontribusi di sana. Hermann Tilke ini adalah orang yang juga meracik sirkuit Sepang. Jadi sampean harus tahu ini. Dan kalau sampean lihat dari kontur layout dari Austin ini tidak selalu rata. Jadi sirkuitnya bisa kita katakan agak bergelombang Kang Mas ya. Jadi ada naiknya, ada turunnya. Dan kalau kita lihat secara komposisi layoutnya cukup tricky. Karena kenapa? Pembalap harus benar-benar memiliki braking yang sangat stabil. Jadi di sini pembalap harus melakukan hard braking luar biasa setelah mereka stride, dan stride-nya adalah salah satu stride yang sangat panjang. Jadi stride-nya mencapai 1,2 km, dan di sana mereka harus melakukan braking. Jadi dari gear 6 mereka harus downshift ke gear 1 kemudian belok ke kiri. Ini adalah salah satu problem bagi orang-orang yang tidak memiliki fisik stamina 100%, dan kita tahu Marquez saat ini kan belum 100%. Jadi ini adalah sirkuit yang menguras tenaga, menguras stamina. Jadi kita akan lihat seperti apa Marquez nanti. Dan untuk memberikan gambaran ke sampean semuanya, apakah dan seperti apa sirkuit Austin ini, IB akan menyiapkan buat sampean semuanya ya gambaran dari Austin. Berikut gambaran buat sampean semuanya tentang sirkuit Austin Amerika. Nah, Kang Mas, sebelum kita melangkah mengenai rider ya, kita akan mencoba mengupas mengenai sirkuit Amerika ini. Jadi IWB akan mengajak sampai untuk melototin sirkuit Austin yang dikuasai oleh Marc Marquez hampir beberapa lama ya. Kita bisa katakan bahwa 5 tahun terakhir Marc Marquez yang memang menguasai sirkuit kota ini. Nah, Cak, yang pertama kita harus tahu bahwa sirkuit ini bisa kita katakan cukup tricky. Karena kalau kita perhatikan
untuk permukaan aspalnya tidak rata, Kang Mas. Jadi di sini ada tanjakan, dan ini artinya apa? Bahwa semua pembalap, semua rider harus betul-betul memiliki stamina yang baik, termasuk juga settingan motor yang harus yang benar-benar bagus, Cak. Karena di sini braking akan benar-benar dikuras. Artinya apa? Dari sisi pengereman dan juga dari sisi stamina dan juga ban itu sendiri akan dikuras habis pada balap di sirkuit Austin. Nah, pertama Kang Mas, IB akan mencoba menjabarkan kesampaian semuanya sirkuit yang pertama kali dibangun di tahun 2010 ini dan juga dibuka tahun 2013 kalau tidak salah, Cak, ya. Kemudian, nah ini adalah startnya dari sini, dan pembalap akan menggeber motor dari sini. Ini adalah kunci di mana pembalap harus bisa masuk ke tikungan dengan sangat baik. Karena kenapa, Cak? Ini adalah tikungan sangat sempit. Tikungan ini menggunakan gear 1. Jadi dari start, pembalap menggeber, kemudian hard braking. Hard braking diperkirakan akan menggunakan gear 1 ya, dari sini gear 1. Dan pembalap akan mengembangkan dari sini tikungan yang memang flowing. Jadi dia control speednya, kemudian juga motor harus betul-betul memiliki sasis yang sangat baik, settingan yang sangat baik. Karena kenapa? Sini lebih dominan kestabilan ya. Stabilan motor, agile, mudah dikendalikan, dan ini biasanya dikuasai atau dimiliki oleh Yamaha dan juga Suzuki. Motor yang memiliki konfigurasi inline 4, 20 tikungan dengan kombinasi 11 tikungan ke kiri dan 9 ke kanan. Dan di tikungan 2 ini pembalap harus sudah melakukan sedikit braking. Dari sini ke 3, tikungan ke 4 ini benar-benar flowing ya, kita sebutnya mengalir. Dan dari sini melengkung lagi ke 7, 8, dan diperkirakan, Cak, di area ini, di sektor ini, pembalap akan menggunakan hanya gigi 3, Cak. Jadi dari sini gigi 1, kemudian pembalap dari sini mengembangkan gigi 3 dengan kecepatan di kisaran 230-an km per jam. Jadi ini adalah kecepatan yang bisa dikembangkan oleh para pembalap MotoGP. Kemudian di 8, baru di sini pembalap akan memasukkan gigi ke-4. Pada gear 4 ini pembalap akan mengepush motor dari sini. Dan pada saat masuk ke tikungan 10, ini adalah sedikit yang kita katakan ya tidak terlalu sempit. Namun pembalap bisa mengembangkan pada gear 4. Dan ketika hampir masuk gear 5, mereka harus braking di sini. Jadi ini kalau kita lihat memang dominan, jika tidak salah datanya adalah dari sini kebanyakan menggunakan gear 2, 3, 4 sampai dengan 5. Nah, dari sini harus braking banget di sini. Nah, di sini adalah teritori di mana pembalap harus menggunakan gear 1 kembali, Cak. Jadi dari sini pembalap bisa nge-push langsung, buka gas. Artinya apa? Memang dibutuhkan motor yang memiliki elektronik baik. Karena ketika membuka gas di sini, para pembalap harus bisa mengontrol supaya motor tidak wheelie. Jadi para tim akan diuji di sini, Cak. Jadi diuji di sini, dan tahu nggak sampean? Dari sini strike-nya sangat panjang. Jadi ini adalah lintasan lurus di mana kalau kita lihat secara total panjangnya adalah 1,2 km. Jadi pembalap bisa mengembangkan kecepatan hingga 340 km per jam dengan gear 6. Nah, pada saat di sini, Cak, pada gear 6 ini pembalap harus langsung menggunakan braking sekuat tenaga. Jadi di sini adalah hard braking, dan pembalap harus melakukan shifting atau downshift dari gear 6 ke gear 1. Ini adalah gear 1, Cak. Di tikungan 12 ini sangat sempit. Pembalap harus belok ke kiri, kemudian menggunakan gear 1 dan buka gear 2. Dari sini harus braking lagi gear 1 kembali. Ini hanya bisa digunakan gear 1 saja. Gear 1, dan di sini pembalap juga langsung belok lagi ke kanan. Jadi artinya apa? Harus memiliki kestabilan handling yang sangat baik. Jadi harus balance antara akselerasi dan juga top speed. Ini adalah tikungan yang sangat menguras ban dan juga menguras rem, termasuk juga menguras tenaga dari para pembalap. Kemudian 15, 16, 18, 19 ini adalah flowing. Dan kemudian rebah ke kanan lagi, kemudian dari sini ke kiri. Dan rata-rata dari sini semuanya gear yang digunakan ada dari 2, 3, sampai dengan ke-4. Jadi belum digunakan sama sekali di sini. Untuk 5-nya, baru gigi 4 mereka harus lagi braking gear 1 kembali, dan di sini di-push lagi. Nah, baru di sini digunakan gigi 6. Jadi gitu kira-kira. Jadi mungkin hampir gigi 6, setelah itu braking lagi. Jadi ini luar biasa. Ini adalah sirkuit yang sangat menguras tenaga, dan secara total tikungan ada 20 dengan kombinasi anti-clockwise 11, jadi ke kiri 11 dan juga ke kanan mencapai 9 tikungan. Ini adalah sebuah race atau sebuah sirkuit yang akan disukai Marc Marquez, dan memang dalam sejarahnya Marquez menguasai sirkuit ini. Jadi ini adalah gambaran buat sampai semuanya tentang sirkuit Austin, Amerika. Sekarang IWP akan mengajak sampai untuk melihat balapan di tahun 2019 kemarin. Bagaimana kita bisa buktikan bahwa ternyata memang betul, Cak, yang menguasai di tahun 2019, karena di tahun 2020 tidak ada race di Austin.
Dan di tahun 2019 yang menang atau juara ada Alex Rins dari Suzuki. Rossi menorehkan 2 menit 04.95 detik di lap keempat. Jadi sama-sama lap 4, di mana ternyata Rossi lebih kencang. Dan kalau kita lihat dari lap time-nya Alex Rins ini memang sangat konsisten. Fabio Quartararo tahun kemarin tidaklah terlalu istimewa, Cak. Dengan mengisi posisi ke-7, sebuah lap time yang jauh dibandingkan dengan Valentino Rossi sekalipun. Jadi kalau Rossi 2 menit 04, ternyata Fabio hanya 2 menit 05. Dan untuk lap time-nya juga tidak terlalu istimewa. Jadi sangat jauh dibandingkan dengan pembalap ketiga di depan tadi. Dan Fabio juga sama, Cak, komposisi bannya adalah medium-medium. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata Fabio pada final lap-nya pun menorehkan waktu 2 menit 08. Ini sangat jauh sekali, Cak, ya. Termasuk Franco Morbidelli, yang memang beda spek, beda motor. Mungkin itu yang membuat kita melihat bahwa Fabio kurang mentereng ya pada saat Austin di tahun 2019. Tapi sama harus tahu bahwa tahun ini Fabio luar biasa. Ini ada data top speed di tahun 2019 untuk Amerika. Yang menguasai adalah Ducati pastinya lewat Andrea Dovizioso dengan 332 km per jam. Dan yang kedua adalah Oliveira dari KTM. Dan sama harus tahu di sini yang menguasai dari top 5 adalah mesin inline 4. Ducati, KTM, dan Ducati lagi. Baru di sini nongol Suzuki, yakni Joan Mir dengan 327,5 km per jam. Ini adalah best top speed pada saat race di 2019 Austin, Amerika, Cak. Kita lihat data selanjutnya. Nah, ini yang IWB katakan, kenapa Austin adalah kerajaan Marc Marquez? Sampai yang tahu di sini, Kang Mas, Marc Marquez. Nah, ini adalah data rekor bagaimana Austin semenjak menggelar MotoGP di tahun 2013. Ternyata Marc Marquez yang menjadi juara. Hanya lepas di tahun 2019 kemarin, pemegang pole position hanyalah Marc Marquez. Jadi ini adalah all-time record yang ada di Red Bull. Jadi kalau kita perhatikan di sini, all-time lap record masih dipegang Marc Marquez di tahun 2015, di mana Marc menorehkan waktu 2 menit 02.135 detik. Ini luar biasa, Cak, sangat kencang. Dan juga best race lap juga Marc Marquez di tahun 2014, dengan 2 menit 03.575 detik. Kemudian juga best pole 2015 juga Marc Marquez dengan 2 menit 02.135 detik. Kemudian top speed berikan oleh Cal Crutchlow dengan Honda dengan kecepatan 347,7 km per jam. Jelas bisa kita simpulkan bahwa penguasa di Austin adalah Marc Marquez secara normal. Nah, Kang Mas wis gamblang bareng jinglang kan? Artinya apa? Dari teori, dari pengalaman, dari prestasi, dari performa, IB katakan jika pada kondisi normal, pada kondisi yang 100% normal semuanya ya, tidak ada cedera dan apapun itu, tidak ada problem, Marquez memang berpotensi juara lagi di sana. Tapi kita harus tahu bahwa tahun ini Honda still problem dengan traksi ban belakang. Mereka problem dengan braking. Tapi kita tidak bisa membuang nama Marquez. Kalau pada kondisi normal dan pada kondisi yang pas banget, Marquez itu bisa sangat-sangat tajam. Makanya IB katakan tidak bisa kita membuang nama Marquez. Kita harus tetap masukkan nama Marquez pada list nanti di Austin. Jadi potensi Marquez nyodok di depan sangat terbuka, minimal podium, Cak. Bahkan kalau pada kondisi normal bisa saja Marquez nanti akan juara. Tapi sekali lagi, ini kalau pada kondisi normal, fisiknya bagus, motornya bagus. Jadi kita akan lihat nanti pada free practice dulu, kemudian kualifikasi, dan juga warming up, ataupun juga free practice 4 yang paling utama ya. Jadi simulasi race-nya kita akan lihat. Dan biasanya pembalap akan menggunakan tipe ban medium slick. Jadi depan belakang medium. Kalau terlalu soft nanti malah kehabisan ban. Jadi pembalap biasanya menggunakan tipe komposisi medium. Dan biasanya juga Michelin akan menyediakan ban asimetris pastinya. Karena ini akan menguras ban banget, menguras karet bundar. Jadi sepertinya Michelin akan meracik ban yang lebih keras bagian kirinya. Karena kita tahu komposisi tikungannya kan lebih banyak ke kiri, 11 dibandingkan dengan 9. Dan juga hard braking luar biasa. Motor inline 4 memiliki potensi untuk menang. Sebenarnya demikian ya, secara teori seharusnya Yamaha atau Suzuki yang akan juara. Karena bagaimanapun dibutuhkan motor yang agile. Agile itu lincah, handlingnya mantap. Dan kita tahu bahwa saat ini Yamaha dan Suzuki adalah motor yang memang agile. Jadi memiliki kelebihan dari sektor sasisnya. Sehingga ini kan flowing, Cak. Flowing ya, kemudian gear 3, kemudian gear 4 dan hard braking. Walaupun kita tahu straight-nya cukup panjang tapi dikompensasi dengan cornering speed. IB tahu potensi Fabio sangat besar karena kita tahu di tahun 2019 kemarin kan Valentino Rossi nyodok ke depan dan juaranya juga Alex Rins. Jadi dua motor ini adalah inline 4
yang juara dan menguasai di Austin. Sementara hanya Marquez yang mampu juara dengan menggunakan V4. Jadi kita akan lihat nanti potensi seperti apa. Yang jelasnya kalau diprediksi ya, Ducati mungkin harus kita lihat dulu. Tapi kalau ngelihat Bagnaia luar biasa, bisa saja Bagnaia udah ke depan. Tapi secara teori seharusnya memang antara Fabio ataupun Suzuki kita lihat dulu. Agak pesimis tahun ini karena kita tahu level persaingan sangat tinggi, Cak ya. Dan kita lihat apakah Marquez bisa unjuk gigi di sana ya. Itu aja informasi buat teman semuanya. Semoga sampean tercerahkan. Dan kalau teman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Dan jual lagi Kang Mas teman sholat memang itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.